wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul adalah pembelajaran geometri bangun ruang dengan penemuan terbimbing. Mari disimak penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Pengertian geometri bangun ruang. Geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara garis, sudut, bidang, dan juga bangun-bangun ruang. Ada dua macam geometri, yaitu geometri datar dan geometri ruang. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah geometri bangun ruang. Apa sih geometri bangun ruang? Geometri bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Nah, jadi pada setiap bangun ruang tersebut mempunyai isi atau volumenya. Nah, bangun ruang itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang mempunyai sisi lurus atau tidak lengkung. Contohnya kubus, balok, prisma, dan lima. Sedangkan bangunan yang memiliki sisi lengkung adalah bangunan ruang yang sisinya melengkung, bangunan membentuk lengkung atau kurva. Contohnya tabung, kerucut, dan bola. Nah, dapat disimpulkan bahwa geometri bangun ruang merupakan geometri 3 dimensi atau 3 dimensi yang membahas tentang pengukuran yang dilakukan terhadap bangun ruang atau bangunan yang memiliki ruang untuk diisi atau volume. Unsur-unsur bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang diantaranya ada sisi, rusuk, dan titik sudut, diagonal sisi, dan juga diagonal bidang. Nah, sisi merupakan sekat yang membatasi bagian dalam dan bagian luar suatu bangun. Nah, rusuk sendiri adalah perpotongan dua bidang sisi bangun ruang sehingga berbentuk garis, baik garis lurus maupun garis lengkung. Nah, yang ketiga ada titik sudut. Apa sih titik sudut itu? Jadi, titik sudut adalah perpotongan 3 bidang atau perpotongan 3 rusuk atau lebih. Nah, yang keempat ada diagonal sisi atau bidang. Nah, apa sih diagonal sisi atau bidang itu? Diagonal sisi adalah dua buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah sisi atau garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang tidak beraturan letaknya dan terletak pada sebuah sisi. Nah, yang kelima ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah dua buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah bangun ruang atau garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang tidak beraturan letaknya dalam sebuah bangun ruang. Macam-macam bangun ruang. Nah, macam-macam bangun ruang diantaranya yang pertama ada kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Nah, kubus juga diartikan sebagai bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi berupa persegi. Nah, keenam sisi tersebut berukuran sama dan sebangun. Nah, kubus memiliki unsur-unsur, diantaranya yang pertama ada bidang sisi kubus. Bidang sisi kubus adalah persegi yang membatasi bangun ruang kubus. Kubus mempunyai 6 bidang sisi. Nah, keenam sisi kubus seluruhnya berbentuk persegi yang memiliki ukuran yang sama. Nah, sisi ini ada sisi atas, sisi depan, sisi belakang, dan sisi kiri dan juga sisi kanan. Yang kedua ada titik sudut. Nah, titik sudut adalah titik temu atau titik berpotongan rusuk-rusuk. Nah, kubus ini memiliki 8 titik sudut. Nah, tiga ada rusuk. Rusuk adalah perpotongan antara bidang-bidang pada bangun ruang kubus. Nah, kubus memiliki 12 rusuk. Nah, bidang diagonal kubus. Kubus memiliki 6 bidang diagonal. Nah, yang kelima ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang dan diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengahnya. Nah, kubus memiliki 4 diagonal ruang. Kemudian kubus juga memiliki sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat kubus diantaranya kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang, mempunyai sisi yang sama luasnya, dan juga mempunyai 8 titik sudut. Nah, juga mempunyai beberapa bentuk jaring-jaring. Kemudian mempunyai volume dan luas permukaan. Adapun rumus kubus. Nah, untuk cara menghitung kubusnya bisa dilihat di samping saya ini. Nah, untuk menghitung luas permukaannya yaitu luas kali 6 kali sisi pangkat 2. Dan untuk menghitung volumenya adalah volume kali sisi kali sisi kali sisi. Dan luas salah satu sisinya adalah sisi kali sisi. Dan untuk menghitung kelilingnya adalah 12 kali sisi. Nah, yang kedua ada balok.
Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Berbeda halnya dengan kubus, di mana seluruh sisinya kongruen berbentuk persegi. Nah, pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besarnya. Nah, yang A, unsur-unsur balok. Balok memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada bidang sisi balok. Balok mempunyai 6 bidang sisi, yaitu sisi kiri, sisi kanan, atas dan bawah, serta depan dan belakang. Nah, sisi balok ini adalah bidang yang membatasi balok, dan 3 pasang sisi ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama jika saling berhadapan. Yang kedua, ada titik sudut. Nah, titik sudut adalah titik temu atau titik berpotongan rusuk-rusuk. Balok memiliki 8 titik sudut. Nah, yang ketiga ada rusuk. Rusuk balok memiliki 12 rusuk yang merupakan garis perpotongan antara dua bidang sisi balok. Nah, rusuk pada bangun ruang balok ini terlihat seperti kerangka penyusunan balok. Nah, yang keempat ada diagonal sisi atau diagonal bidang. Bangun ruang balok mempunyai 12 diagonal bidang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan di setiap bidang atau sisi balok, yaitu ada bidang AC, BD, EFG, dan seterusnya. Yang kelima, ada diagonal ruang balok, memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan pada satu ruang, yaitu ada AG, BH, CE, dan DF. Nah, 6 diagonal balok. Bidang diagonal adalah bidang pada bangun ruang balok yang menghubungkan ruas garis yang berseberangan sehingga membagi bangun ruang itu menjadi dua bagian yang sama. Nah, pada balok terdapat 6 bidang diagonal, yaitu AC, GE, BDA, HF, dan seterusnya. Sifat-sifat balok ya. Balok memiliki 6 sisi, 4 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk kotak dan sejajar. Juga memiliki 12 rusuk dengan 8 pasang rusuk yang sama panjang dan memiliki 8 titik sudut dan memiliki 12 garis diagonal bidang atau sisi, 4 garis diagonal ruang dan memiliki 6 bidang diagonal. Untuk menghitung rumus balok bisa dilihat pada gambar di samping saya ini. Prisma merupakan bangunan segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, prisma ini sendiri adalah bangunan ruang yang mempunyai penampang melintang yang selalu sama dalam bentuk dan ukuran. Nah, bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Unsur-unsur dari prisma ini apa saja sih? Nah, unsur-unsur prisma yang pertama adalah prisma memiliki sisi. Yang kedua, prisma memiliki titik sudut. Yang ketiga, prisma memiliki rusuk. Nah, prisma ini juga memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifat prisma yang pertama adalah bangun ruang yang alas dan atasnya kongruen sebangun dan sejajar. Yang kedua adalah rusuk prisma. Rusuk prisma ada alas dan atas berhadapan sama dan sejajar. Nah, rusuk tegak prisma sama dengan dan sejajar. Nah, rusuk tegak prisma tegak lurus dengan alas dan atas prisma. Nah, rusuk tegak prisma disebut juga tinggi prisma. Prisma juga memiliki beberapa macam. Yang pertama ada prisma segitiga. Nah, prisma segitiga adalah prisma yang mempunyai alas segitiga. Nah, prisma segitiga adalah bentuk tertutup oleh gabungan dua daerah berbentuk segitiga dan 3 daerah berbentuk persegi panjang. Nah, unsur-unsur dari prisma segitiga yaitu ada sisi, ada rusuk, dan juga ada titik sudut. Yang B, ada sifat-sifat prisma segitiga. Nah, sifat-sifat prisma segitiga apa saja sih? Nah, yang pertama sifat prisma segitiga adalah prisma segitiga memiliki 5 buah sisi dan 3 buah sisi samping yang berbentuk persegi panjang dan 2 buah sisi yang terletak di atas atap berbentuk segitiga. Nah, prisma segitiga memiliki 6 buah titik sudut dan memiliki 9 rusuk dan 3 diantaranya adalah rusuk tegak. Nah, yang kedua ada prisma segi 4. Nah, prisma segi 4 sendiri adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan juga atap berbentuk segi 4 dan memiliki selimut sisi samping berbentuk persegi panjang. Nah, prisma segi 4 ini juga disebut sebagai balok. Nah, unsur-unsur prisma segi 4 ini yang pertama adalah memiliki 8 titik sudut, 6 sisi bidang, dan memiliki 12 rusuk. Juga memiliki 12 diagonal bidang dan memiliki 4 diagonal ruang. Juga memiliki 6 bidang diagonal. Nah, lalu, adapun sifat-sifat dari prisma segi 4 ini apa saja sih? Yang pertama, memiliki 6 buah sisi. Nah, prisma segi 4 memiliki 8 buah titik sudut. Lalu, prisma juga memiliki 12 rusuk.
Yang ketiga ada prisma segi 5. Prisma segi 5 adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan atapnya yang berbentuk segi 5 yang kongruen serta 5 buah sisi tegak yang berbentuk persegi panjang yang menghubungkan bidang segi 5 tersebut. Nah, unsur-unsur dari prisma segi 5 ini diantaranya prisma segi 5 memiliki sisi. Nah, prisma segi 5 memiliki 7 sisi atau bidang, sisi atas, sisi atap, dan sisi tegak. Yang kedua ada rusuk. Nah, prisma segi 5 memiliki 15 rusuk, yaitu rusuk alas, rusuk atas, dan juga rusuk tegak. Yang ketiga ada titik sudut. Nah, prisma segi 5 memiliki 10 titik sudut. Juga prisma segi 5 memiliki diagonal bidang, memiliki 20 diagonal bidang. Kemudian diagonal ruang. Prisma segi 5 memiliki 10 diagonal ruang. Kemudian prisma segi 5 juga memiliki 5 bidang diagonal. Nah, untuk sifat-sifatnya prisma segi 5 apa saja sih sifat-sifatnya? Yang pertama, prisma segi 5 memiliki alas dan atap yang kongruen berbentuk segi 5. Kemudian rusuk tegak prisma disebut dengan tinggi prisma. Nah, setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Nah, prisma memiliki sisi alas, sisi atap, dan juga sisi tegak. Pada setiap bagian diagonal bidang, pada sisi memiliki ukuran yang sama. Nah, yang keempat ada prisma segi 6. Nah, prisma segi 6 adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki atas dan atap berbentuk segi 6 dan juga memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang di sisi sampingnya. Unsur-unsur dari prisma segi 6 adalah yang pertama sisi. Nah, prisma segi 6 memiliki 8 sisi atau bidang yang terdiri dari sisi atas, sisi depan, dan juga sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, yang kedua ada rusuk. Rusuk prisma segi 6 memiliki 18 rusuk, 6 rusuk diantaranya adalah rusuk tegak. Yang ketiga ada titik sudut. Prisma segi 6 memiliki 12 titik sudut. Nah, prisma segi 6 ini juga memiliki 16 diagonal bidang atau diagonal sisi. Kemudian prisma segi 6 ini juga memiliki diagonal ruang sebanyak 36 diagonal ruang. Lalu prisma segi 6 ini juga memiliki bidang diagonal. Bidang diagonal itu apa sih? Bidang yang terdapat dalam bangun ruang yang berbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Repa Livian, NPM 1711100244, akan melanjutkan materi dari Melisa. Yang keempat yaitu limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi banyak, yang kemudian dari sisi alat tersebut dibentuk sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik. Selanjutnya unsur-unsur limas. Yang pertama yaitu sisi atau bidang. Selanjutnya titik sudut. Jumlah titik sudut yang dimiliki oleh limas bergantung pada bentuk alasnya. Yang pertama yaitu limas segitiga memiliki titik sudut sebanyak 4 titik. Selanjutnya limas segi 4 memiliki titik sudut sebanyak 5 titik. Yang ketiga yaitu limas segi 5 memiliki titik sudut sebanyak 6 titik. Itu dan seterusnya. Yaitu ada limas segitiga, segi 4, segi 5, dan limas segi 6. Limas segitiga adalah jenis limas yang memiliki alas dengan bentuk segitiga, bisa segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, juga segitiga sembarang. Unsur-unsur limas segitiga diantaranya 4 titik sudut, memiliki 4 bidang sisi, memiliki 6 rusuk. Nah, di sini adalah rumus limas segitiga. Yang kelima yaitu kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibentuk oleh sebuah segitiga siku-siku berputar sejauh 360 derajat dengan sisi siku-siku sebagai pusat putaran bidang alas, disebut dengan tinggi kerucut. Di sini unsur-unsur kerucut yang pertama yaitu sisi alas, dan sisi lengkung. Selanjutnya titik puncak dan rusuk. Sifat-sifat kerucut mempunyai 2 sisi alas berbentuk lingkaran
dan mempunyai sisi lengkung yang merupakan selimut kerucut dan mempunyai satu rusuk. Yang selanjutnya yaitu tabung atau silinder adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung. Unsur-unsur tabung yang pertama yaitu memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran, sisi lengkung, dan sisi atas. Yang kedua yaitu rusuk. Yang ketiga tinggi kerucut, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas. Yang kelima yaitu apotema, yaitu garis pelukis. Yang keenam yaitu jari-jari alas, yaitu ruas garis. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat tabung. Yang pertama yaitu mempunyai sisi atas dan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua yaitu mempunyai sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Yang ketiga yaitu mempunyai sifat titik sudut. Yang keempat, jarak antara sisi atas dan sisi alas disebut tinggi tabung dan memiliki dua rusuk. Yang ketujuh yaitu bola. Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh kulit bola. Unsur-unsur bola yang pertama, bola memiliki satu sisi kulit bola. Yang kedua, bola juga memiliki garis pelukis. Yang B, sifat-sifat bola. Yang pertama memiliki satu sisi. Yang kedua memiliki satu titik pusat. Yang ketiga yaitu tidak memiliki sudut. Yang keempat memiliki tak terhingga jari-jari dan semuanya sama panjangnya. Yang kedelapan mengenal jaring-jaring bangun ruang. Yang pertama yaitu jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian 6 buah persegi kongruen yang saling berhubungan. Di sini ada tipe-tipe jaring kubus. Yang kedua yaitu jaring-jaring balok ini. Yang ketiga yaitu jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma diperoleh dengan cara mengiris beberapa rusuk prisma tersebut sedemikian sehingga seluruh permukaan prisma terlihat. Jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang tertentu. Jaring-jaring prisma dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuknya. Yang E yaitu jaring-jaring kerucut. Yang F jaring-jaring tabung. Yang kesembilan yaitu model pembelajaran penemuan terbimbing. Model pembelajaran penemuan terbimbing merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan siswa ke dalam proses kegiatan mental melalui diskusi, membaca, dan mencoba. Pembelajaran penemuan terbimbing ini mengarahkan siswa memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya. Tidak hanya melalui pemberitahuan langsung, namun pengetahuan tersebut dapat ditemukan secara kelompok. Model pembelajaran penemuan terbimbing ini dapat lebih memvariasikan hasil temuannya dengan lebih baik karena guru menggunakan model pembelajaran penemuan terbimbing dengan menghadirkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Model penemuan terbimbing ini dianggap lebih efektif karena model ini dapat membantu peserta didik untuk mengisi dua persyaratan penting dalam pembelajaran aktif. Yang pertama, mengaktifkan atau membangun pengetahuan untuk memahami informasi yang baru. Yang B, mengintegrasikan informasi yang baru diperoleh sehingga mereka menemukan pengetahuan yang benar. Kelebihan model pembelajaran penemuan terbimbing, yang pertama, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang sudah disajikan. Yang kedua, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry, mencari atau menemukan. Yang ketiga, mendukung kemampuan problem solving siswa. Yang keempat, memberikan wahana interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru. Yang kelima, materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi.
Yang B yaitu kekurangan model pembelajaran penemuan terbimbing. Yang pertama, untuk materi tertentu waktu yang tersisa lebih banyak. Tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini. Yang kedua, tidak semua topik pembelajaran cocok dengan model ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.